Apakah memang ilmu santet itu benar-benar ada atau tidak? Menunggu masa-masa dia bisa masuk. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Sedulur kabeh, aja kelalen, subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada, bertemu lagi bersama saya di Pedrasani di channel Kelana Masa tentunya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya sudah ditemani Gus Iman di samping saya, dan rencananya malam hari ini kami akan membahas sedikit obrolan ringan. Di obrolan ini mungkin kita akan membahas beberapa tema yang mungkin sedang marak diperbincangkan di platform YouTube atau dimanapun itu. Sepertinya malam hari ini kita akan membahas hal-hal yang sedang hangat diperbincangkan mereka. Baiklah, assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus, rencananya malam hari ini kita akan membahas sedikit tema yang mungkin menjadi bahan pengetahuan buat saya, buat pemirsa Kelana Masa, mungkin buat teman-teman yang ada di sini juga, Gus Iman. Rencananya saya akan tanya seputaran apakah santet itu benar-benar ada, begitu temanya malam ini, Gus. Jadi sedikit banyaknya nanti pertanyaannya mungkin akan berkembang sesuai obrolan kita nanti, Gus. Jadi sebelum kita membahas itu, kira-kira Gus Iman akan ingin menyapa pemirsa Kelana Masa terlebih dahulu, Gus. Silakan. Intinya sebelum saya menjawab panjang lebar atau obrolan kita berlanjut, pesan saya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, pendapat saya tidak perlu untuk dibenturkan dengan pendapat pihak manapun, sahabat ya. Bila mana ada yang kurang pas daripada apa yang saya sampaikan, mungkin itu kekurangan dan keterbatasan pengetahuan saya tentunya. Bila mana ada kebenaran, mungkin karena faktor kebetulan atau lebih tepatnya itu semua dari Yang Kuasa. Jadi intinya bila mana ada yang tepat, ya disikapi dengan dewasa saja. Bila mana ada yang kurang pas, ya harap dimaklumi karena saya itu manusia biasa. Intinya seperti itulah ya. Oke. Baiklah pemirsa Kelana Masa, mungkin langsung saja kita masuk ke inti obrolan kita, Gus. Apakah memang ilmu santet itu benar-benar ada atau tidak, Gus? Terkait pertanyaan yang diajukan terkait ilmu santet, ya, Gus. Ilmu santet ini apakah benar-benar ada? Tentunya kita harus memahami dulu apa itu santet, apa itu sihir, apa itu guna-guna. Karena sebetulnya antara santet, sihir, dan guna-guna itu dibilangkan sama, ya bisa saja sama, tapi dibilangkan berbeda. Ada perbedaan antara sihir, santet, dan guna-guna. Perbedaannya di mana? Perbedaannya itu pertama di namanya. Kalau bahasa adat kebaratan, kalau bahasa Islam atau bahasa Arab dinamakan sihir. Kalau kita biasanya di budaya Nusantara, terkhusus Pulau Jawa, itu mungkin namanya agak berbeda dan berubah menjadi santet. Jadi santet ada level di bawahnya lagi, itu menjadi sebuah guna-guna. Karena tingkat santet dan guna-guna itu ada perbedaan versi. Lebih kejam bahasa santet memang seperti itu. Kalau pertanyaannya apakah santet itu ada ataupun tidak, berdasarkan yang saya pahami dan berdasarkan juga pengalaman saya di lapangan, saya pribadi meyakini adanya sihir, adanya santet, adanya guna-guna. Cuma walaupun seperti itu, baiknya tidak usahlah kita berlebihan menyikapi santet ataupun sihir ataupun guna-guna. Biasa-biasa saja. Santet itu tidak begitu mengerikan seperti yang dibayangkan oleh halayak umum, ya seperti itu. Itu intinya. Jadi kira-kira begini, kalau seumpama saya pribadi tidak percaya adanya santet misalnya, ya tiba-tiba saya mengumumkan pada halayak ramai, bilang kalau memang santet itu benar-benar ada, silahkan santet saya gitu. Kalau misalnya suatu saat ternyata setelah saya mengucapkan kata-kata itu tiba-tiba saya belum terkena santet, itu apakah tidak ada yang benar-benar menyantet, atau memang ini orang kebal santet, atau memang tidak ada santet gitu? Oke. Kalau
kronologinya seperti yang abang maksudkan, itu perlu saya garis bawahi dulu. Tidak semua orang itu mudah untuk disantet atau diguna-guna. Ada kriteria khusus yang ada pada diri manusia, dia memang kategorinya mudah disantet atau mudah diguna-guna. Sebaliknya begitu juga, ada kriteria seseorang yang memang sulit, bukan berarti gak bisa, sulit untuk disantet ataupun diguna-guna. Hanya itu sebetulnya. Kalau misalnya ada kategori itu, apakah memang yang susah disantet ini atau susah diguna-guna ini apa memang memiliki ilmu tamengnya atau bagaimana? Oke. Satu sisi seseorang yang sulit untuk disantet ataupun diguna-guna memang ada juga sih yang dipengaruhi oleh keilmuan dia. Keilmuan apa? Keilmuan mohon perlindungan kepada yang kuasa tentunya. Maka di situ menjadi sebuah tameng pada dirinya atas pertolongan Allah. Ada golongan selanjutnya, dia keilmuan terkait tameng santet dia tidak begitu memahami, tidak juga memiliki, tapi dia tidak begitu open dengan apa itu kinerja santet ataupun guna-guna. Itu pun menjadi sebuah kebaikan tersendiri bagi yang bersangkutan, sehingga dia aman ataupun lebih tahan lah dari serangan santet ataupun guna-guna. Seperti itu. Jadi dalam artian kalau misalnya seseorang tidak mau tahu tentang santet, bisa jadi itu akan sulit untuk disantet begitu? Termasuk salah satu menjadi sebuah kelebihan bagi yang bersangkutan, karena kejiwaannya itu pun termasuk mudah-mudahan kuat, karena tidak begitu open lah dengan sejenis santet ataupun guna-guna. Saya sendiri yang sering ya katakanlah berjumpa dengan katakanlah mungkin sedikit banyaknya orang yang menjumpai saya ataupun pasien yang jumpa saya pun tidak mengedepankan sedikit-sedikit kalau orang sakit jumpa saya pasti langsung saya simpulkan itu karena kena santet ataupun guna-guna. Saya tanya dulu sudah berobat ke medis ataupun belum, apa tanggapan medis dan lain sebagainya. Bahkan saya sangat menganjurkan, ya saya ulang balik, saya seringkali sangat menganjurkan kepada orang yang menjumpai saya bila mana membawa problem terkait penyakit, bahkan saya menganjurkan untuk cek ke dokter, cek ke medis terlebih dahulu. Jadi supaya nanti balance seperti itulah. Tidak serta-merta sedikit-sedikit kalau orang sakit jumpa saya, lantas saya menyimpulkan itu karena santet ataupun guna-guna. Mengenai sihir, Gus. Kategori sihir ini apakah tidak santet? Apakah santet sama guna-guna ini termasuk ke dalam ilmu sihir itu tadi? Termasuk. Jadi kalau bahasa Islam itu sihir, kalau bahasa lokal kita itu terkadang menjadi sebuah santet. Nanti santet kayaknya kok terlalu ekstrim kali menjadi sebuah guna-guna. Kalau santet identik itu memang di samping tujuannya menyakiti, terkadang lebih daripada itu. Kalau guna-guna biasanya nggak sampai setingkat itulah, di bawah. Dulu Gus, kita sempat membahas mungkin orang yang sedikit sulit untuk disantet, salah satunya mungkin orang yang periang, yang suka riang hatinya, happy ya begitu. Kalau misalnya memang mereka tidak bisa disantet atau sulit disantet, apakah benar-benar mereka tidak bisa terkena santet itu? Ya, kalau hanya bermodalkan riang, happy, itu memang saya mensetujui dia sulit untuk disantet ataupun digunakan. Tapi bukan berarti nggak bisa, karena di satu sisi orang yang seperti itu pun sesekali terkadang mengalami titik kejiwaannya lemah. Disitulah peluang dia bisa terkena atau bisa dikenai dengan santet ataupun guna-guna. Misalnya begini Gus, kalau seumpama orang yang periang suka happy tadi nih Gus, tiba-tiba ada yang menyantet beliau misalnya gitu, pada saat itu dia hatinya sangat riang gitu, jadi dia tidak terkena santet. Apakah si santet ini ketika dilancarkan ke seseorang tersebut ketika dia hatinya sedang riang itu tidak terkena? Apakah lantas santet ini langsung berhenti di situ atau memang bertahan untuk menunggu ketika si orang ini terlihat lemah begitu? Ya, kalau memang kronologinya betul, seseorang yang periang ataupun happy dia lagi ditargetkan oleh sejenis itu, apakah santet itu terus mundur secara keseluruhan atau dia bertahan,
menunggu masa-masa dia bisa masuk. Kalau pendapat saya, si energi guna-guna ataupun santet ini dia bertahan menunggu masa dia kejiwaannya agak lemah. Kalau dia mampu terus menguatkan kejiwaan, lama kelamaan maka santet akan trek mundur sepenuhnya. Tapi tidak spontan atau serta-merta begitu seseorang itu happy, riang-riang, diluncurkanlah santet kepada dirinya, lantas nggak bisa mengena, terus santet ini berhenti atau mundur, balik tak jadi, nggak begitu juga. Karena apapun ceritanya, santet itu menggunakan makhluk gaib. Makhluk gaib pun pola pikirnya tak jauh beda dengan manusia. Makhluk gaib yang mana yang sering digunakan itu jenis golongan jin-jin kafir atau golongan setan seperti itu. Apakah lantas ketika si seseorang ini ditargetkan oleh misalnya dukun yang menyantet seseorang ini tadi, apakah sih ketika si santet ini menunggu tadi nih, si jin ini menunggu untuk bisa menyerang korban begitu Gus? Apakah tidak ada masa kadaluarsanya gitu Gus? Kalau masa kadaluarsa ataupun tidak itu tergantung si pengirim. Tergantung si pengirim gitu. Kalau memang ditargetkan, oh ini hari belum berhasil, mungkin tunggu besok lagi dan besok lagi, itu nggak ada kadaluarsa. Ini tergantung si pengirimnya. Kalau pengirimnya sekali mencoba nggak berhasil, 2 kali nggak berhasil, terus dia udahlah, ya bisa dikategorikan itu kadaluarsa. Kembali lagi tergantung kepada si pengirimnya. Berarti si pengirim bisa menargetkan, oh ini 1 kali kerja bisa untuk 1 minggu begitu Gus? Nggak begitu juga. Nggak begitu. Jadi intinya kan saat makhluk gaib golongan setan dikirimkan itu kan diajak dialog dulu. Nanti seperti apa hasilnya si pengirim inilah yang punya tahu. Berarti kalau misalnya hari ini gagal, besok dicoba lagi, begitulah metodenya. Iya, seperti itu yang saya pahami begitu. Saya pikir tadi yang saya pahami bisa jadi ilmu santet itu begitu dilancarkan, bisa menunggu ditargetkan 1 minggu ini harus bekerja begitu. Enggak begitu. Jadi Gus, sepengalaman Gus Iman selama ini yang terjadi ketika Gus Iman mengobati pasien-pasien yang datang sama Gus Iman terkena santet tadi itu, kira-kira responnya itu bagaimana? Apa yang Gus Iman rasakan juga gitu? Yang saya temui atas pasien yang menjumpai saya itu memang beraneka ragam. Ada yang terkena santet ataupun guna-guna itu umurnya masih baru. Umur apa? Umur gangguannya. Ada yang sudah cukup lama. Jadi memang beragam lah intinya. Semua kita coba tangani sesuai apa yang saya pahami. Tak lain tak bukannya memohon pertolongan kepada Allah. Karena sekuat apapun santet yang sudah berhasil menyerang manusia, bila mana dihadapkan dengan ilmunya Allah, yakinlah. Kalau saya yakin penuh, insya Allah itu semua bisa diatasi. Wong santet ini lagi-lagi kinerja makhluk. Seperti itu. Lalu begini Gus, apakah semua orang atau korban yang sudah terkena santet itu seperti bayangan kita atau bayangan saya pribadi, apakah memang kondisinya sangat mengenaskan? Enggak juga, tergantung tinggi rendahnya serangan guna-guna atau santet yang diluncurkan. Kadang hanya untuk sebatas ya katakanlah mungkin menggoncang batinnya saja ada. Kadang ada yang memang lebih daripada itu levelnya. Lagi-lagi memang ya beraneka ragam lah tingkat serangan daripada jenis-jenis seperti itu. Kalau misalnya ada cerita seseorang dibikin gila oleh dukun misalnya begitu, itu apakah termasuk santet atau bagaimana? Untuk memastikan seseorang itu dalam kondisi katakanlah tadi gila lah bahasanya, kita harus membaca dari 2 sisi, riwayat pendeteksian medis bagaimana dan nanti disejajarkan dengan pendapat non medis itu seperti apa. Kalau saya pribadi, saya sering dan berapa kali itu berjumpa dengan orang yang ya mirip-mirip seperti itu. Saya tidak serta-merta lantas menyimpulkan itu karena gangguan atau serangan santet atau guna-guna. Ya, karena nanti saya punya teknis untuk katakanlah observasi, ya, pendeteksian atau mengecek lah terlebih dahulu. Ini murni karena medis sehingga dia gila atau gilanya dia karena non medis penyebabnya. Itu ada caranya gitu.
Oke. Jadi ketika seseorang ini terkena santet, misalnya begini Gus. Ketika seseorang terkena penyakit misalnya kan, dicek ke medis, ternyata menurut medis tidak ditemukan penyakitnya. Lalu pergi misalnya ke Gusiman gitu. Tiba-tiba sama Gusiman terdeteksi penyakitnya. Apakah lantas ketika di waktu di pemeriksaan medis itu guna-guna atau santet ilmu sihir ini tadi bisa menutupi penyakit sehingga tidak terdeteksi oleh tenaga medis atau bagaimana Gus? Berdasarkan lagi-lagi pengalaman yang saya jumpai, ya. Memang ada sih beberapa pasien yang mengalami fenomena seperti itu, yang merasakan sakit, cek ke medis, kata pakar medis, konon pengakuannya baik-baik semua. Jadi begitu kita deteksi, nampak reaksi daripada penyakitnya. Pertanyaannya, apakah energi serangan santet itu bisa menutup versi pendeteksian medis? Menurut saya dan berdasarkan yang saya pahami, insya Allah bisa, ya, bisa menutupi hal itu. Jadi untuk mengelabui. Itu makanya tenaga medis kadang-kadang kesulitan dan menyimpulkan si pasien tersebut tidak ada penyakitnya. Iya, kadang mungkin seperti itu. Tapi pada intinya, ya perlu saya garis bawahi lah. Walaupun itu sebagian orang meyakini ada, mungkin bila mana ada sebagian orang juga meyakini itu tak ada, ataupun sebagian lagi meyakini bahwasanya tidak bisa dikenakan terkait santet ataupun guna-guna. Kalau menurut hemat saya biasa-biasa aja lah kita menyikapi. Bahkan sering saya memberikan kesimpulan kepada yang bersangkutan, karena kan di awal yang bersangkutan bertanya, apakah sakit saya itu karena santet atau karena apa begitu kan? Saya malah seringnya itu jarang menerangkan bahwasanya itu karena santet ataupun karena ini, karena guna-guna ataupun apa, saya jarang. Saya malah menjawabnya dengan poin yang lebih utama, yakni kita bantu semoga Anda sehat. Ya, kita mohonkan kepada Allah semoga sehat. Kenapa? Karena kalau saya menerangkan secara panjang lebar, saya punya prinsip uraian dari saya malah menambah kekhawatiran yang bersangkutan. Itu sering saya hindari. Walaupun pribadi saya mungkin dengan hasil katakanlah diagnosa lah ya, sesuai yang saya pahami, saya yakin betul itu memang karena gangguan santet dan guna-guna atau sejenisnya. Saya sering mengelakkan itu untuk tidak menerangkan secara gamblang seperti itu demi kebaikan semuanya. Yang saya hadirkan yakni bagaimana solusi terbaiknya. Bahkan kadang-kadang yang jumpa saya belum saya tangani udah kesurupan duluan, ngaku panjang lebar ngomong seperti ini seperti itu, kami dengarkan. Setelah saya coba tangani, setelah selesai pun keluarganya bertanya, apakah itu guna-guna, apakah itu santet? Udah nggak usah dipikir masalah itu. Saya sering memberikan jawaban seperti itu kepada pasien yang jumpai saya. Jadi Gus Iman menekankan untuk mencari solusinya daripada membahas kronologi penyakit tersebut. Ya seperti itu. Saya terbiasa begitulah memang. Karena saya mempertimbangkan itu lebih baik daripada kita menguraikan panjang lebar lah. Ya, walaupun saya pribadi yakin dengan adanya hal-hal seperti itu. Mungkin kalau misalnya Gus Iman terangkan itu mungkin bisa menjadi apa ya? Suuzonnya pasien kepada orang-orang mungkin gitu. Biasanya merembet nanti pertanyaan yang diajukan. Ya. Dan nggak bisa dipungkiri kalau saya jawab sesuai apa kronologi yang ada, saya punya keyakinan penuh kepada yang bersangkutan. Dia pasti akan tambah pikiran. Saat dia tambah pikiran, kejiwaannya malah tambah lemah. Menurut saya itu kurang pas lah. Bahkan sering saya terapkan pertanyaan yang diajukan kepada saya terkait yang bersangkutan sakit dengan itu, sering saya hindarkan. Ya, kita fokus menghadirkan solusi terbaiknya bagaimana. Mungkin tingkatkan ibadah dan lain sebagainya, kita bantu sebisa saya. Contoh mungkin dengan ayat-ayat ruqyah, dengan herbal-herbal tertentu untuk menguatkan fisiknya seperti itu. Jadi begini Gus, mungkin pertanyaan terakhir ini Gus ya. Boleh. Tadi kan kita bahas tadi orang yang tidak percaya santet akan sulit untuk terkena santet begitu Gus ya. Apakah ini pertanyaan sebaliknya Gus? Apakah orang yang sudah percaya dengan santet apakah gampang untuk disantet begitu ya?
orang yang percaya dengan santet apakah mudah atau gampang disantet atau sebaliknya? Pertanyaannya beginilah. Kalau orang yang percaya dengan santet menjadi mudah untuk disantet, apakah fakta? Enggak juga. Karena tergantung juga orangnya nanti. Dia percaya dengan adanya santet dan yakin dengan adanya santet, tapi mohon maaf, pendekatan dirinya kepada Allah itu tinggi dan Allah berkenan melindungi, ya nggak kena juga, ya nggak mudah dikenai juga. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Memang intinya lagi-lagi kedekatan kita sama Allah gitu ya. Itu menjadi modal utama kalau menurut yang saya pahami, kedekatan diri kita. Oke. Nah, jadi kira-kira kesimpulannya ini kira-kira bagaimana Gus? Bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya santet gitu, atau orang yang percaya santet di luar sana itu, kira-kira kesimpulannya bagaimana? Ya, pada intinya bagi yang percaya dengan adanya santet ya biasa-biasa saja. Bagi yang tidak percaya dengan adanya santet ya biasa-biasa sajalah, tak usah berlebihan. Yang terbaik itu kita hidup tenang, tidak usah berlebihan menyikapi sesuatu. Lebih bagus kita bangun diri kita bagaimana supaya kedekatan kita dengan Yang Maha Kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terjadi dan kita itu dilindungi oleh Allah. Itu aja kesimpulannya. Jadi tak usah berlebihan menyikapi polemik, perbedaan pola pikir, perbedaan keyakinan yang ada. Itu aja lah yang perlu mungkin saya sampaikan. Oke. Baiklah Gus, terima kasih atas obrolan malam ini. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman mengenai tema apakah santet itu benar-benar ada. Jadi sedikit obrolan kami ini mudah-mudahan bisa mendapat bisa membuat pemirsa Kelana Masa lebih memahami tentang dunia santet, apakah memang ada atau tidak. Kalaupun memang ada, sesuai penjelasan Gus Iman tadi ya biasa-biasa saja. Kalau misalnya yang tidak percaya ya syukur, itu juga bisa menjadi tameng sahabat untuk tidak terkena santet begitu Gus ya. Tapi lagi-lagi semua itu hanya kiat yang tadi, lagi-lagi untuk melindungi diri kita dari gangguan makhluk Allah lainnya, untuk gangguan santet atau jin. Lagi-lagi yang diutamakan adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya iman kita tebal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadi tameng makhluk lain untuk mengganggu kita begitu insyaallah. Baiklah Gus, kayaknya kita pamit saja Gus ya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman dan tim Kelana Masa mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.